Hei Lucy, aku nggak sabar loh pengen segera menonton pertunjukannya. Shh, diam dulu Santi, udah mau mulai nih. Aku rindu. Karya Teresa Lintang Betari. Ku tahu kau kuat. Ku tahu kau gagah. Ku tahu kau masih di sana. Tapi mengapa kau hilang? Mengapa kehadiranmu sudah sirna? Lenyap di kepala mereka. Aku rindu dengan kegagahanmu. Aku rindu dengan keteguhanmu. Aku rindu dengan kesaktianmu. Aku rindu melihat kepakan sayapmu. Ku cari di mana engkau. Apakah ini akhir dari namamu? Hei bawang putih, sebaiknya kamu cepat cuci bajuku. Kalau tidak, aku akan beritahu ke ibu. Baiklah bawang merah. Cepat pergi sana. Jijik banget. Wah, tadi itu pertunjukannya bagus banget nggak sih? Apalagi musik yang ngiringin tariannya itu bagus banget. Musiknya bisa serasi sama tariannya. Ketukannya pas, seirama gitu. Aku tadi hampir nangis waktu pertunjukan teaternya. Rasanya aku ingin memukul bawang merah. Oh ya, Lucy, kamu tahu nggak kalau di pertunjukan kayak gini tuh musik berperan sangat penting loh. Karena musik iringan dalam pertunjukan tari digunakan untuk memberikan tuntunan irama, ketukan, ataupun tempo. Tanpa adanya musik, pengiring pada tarian, maka akan terasa membosankan. Keberadaan musik pada teater sangatlah penting, karena selain berpengaruh terhadap emosi aktor, juga berpengaruh terhadap emosi penonton dalam menuntun ataupun mengapresiasi sebuah karya teater. Santi, jangan lupa juga tadi ada yang baca puisi. Tadi itu bacanya bagus banget, bisa menghayati gitu. Aku jadi terharu saat mendengarnya membaca puisi tadi. San, kamu nggak kepikiran pengen mencoba menari tari tradisional? Kelihatannya tadi asik dan bagus juga. Selain itu, kalau bukan kita, para generasi penerus bangsa yang melestarikan ini siapa lagi? Hei, kamu kok telat banget sih belajarnya? Aku sih udah lama belajar tari tradisional. Jadi gini, kalau kamu mau mencoba tari tradisional, kamu bisa loh belajar dengan memulai tari Rantaya Putri. Karena tari Rantaya Putri adalah tarian dasar untuk mereka yang mau belajar tari Jawa gaya Surakarta. Selain itu, tari Rantaya juga untuk melatih penari menyesuaikan gerak dengan iringannya, yakni gending Jawa. Lucy, aku baru inget, kita harus jemput temanku yang dari luar negeri itu. Dia hari ini kan datang ke Indonesia. Ada apa, San? Kok tiba-tiba berhenti? Di situ loh ada orang yang senam, jadi pengen ikut aku. Lagunya asik juga.
Santi, kamu lupa sama teman kamu. Kasihan nanti dia nunggu di bandara. Astaga. Iya, maaf aku lupa. Santi, aku nggak bisa bahasa Inggris. It's okay. I understand Indonesian, but I cannot speak Indonesian. Santi, kok dia bisa ngerti? Barusan dia bilang apa? Oh, hello Jenny. My name is Lucy. Hi Lucy, nice to meet you. Jenny itu bilang kalau dia itu paham kalau orang ngomong bahasa Indonesia, tapi dia sendiri nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh, gitu. Jadi, gimana tadi perjalananmu ke Indonesia? Seru nggak? I just left on the plane, so nothing special. Oh iya, kamu tahu nggak? Kalau yang menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang itu mantan Presiden Indonesia loh. Namanya almarhum B.J. Habibie. Beliau sudah menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga. Beliau juga satu-satunya orang di Asia yang mendapat penghargaan Edward Warner Award. Wow, I just got to know that info. Thank you for explaining it to me. Eits, masih ada lagi. Pada saat menerbangkan pesawat, seorang pilot menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor yang digunakan sebagai arah bagi sang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari pesawat sesuai jalur dan tidak kehilangan arah, sehingga sampai pada tujuan. Wow, Lucy, you really know a lot. Thanks for telling me the info. Udah ngobrolnya. Ini kita udah sampai loh di festival budaya. Kalian nggak mau turun? Jenny, kamu mau beli batik nggak buat keluargamu di sana? Yes, I want to buy souvenirs from Indonesia for my family at home. Permisi mas, baju batik yang ini harganya berapa ya? Itu harganya 70.000 aja, Mbak. Saya beli 5 baju ya mas. Oke, siap, Mbak. Santi, kalau kain-kain batik ini dijual di luar negeri, kayaknya untung kita bakal untung banyak. Ya juga sih, tapi itu nanti ajalah diurusnya. Kita sekarang harus ngenalin dulu budaya kita ke Jenny. By the way, Jenny, apa ini pertama kali kamu ke Indonesia? I've been to Indonesia before. This is the third time. I've been to Mount Merapi 2 years ago. It's really good there. I went to Mount Merapi with my family. My family and I have been to Mount Merapi for the first time. There the air is very cool and cold. I'm happy and lucky to be able to Mount Merapi. However, now Mount Merapi is an active volcano and the situation isn't good. I pray that the people there are alright. And I read from the article, it turns out that Mount Merapi has erupted 68 times since the year 1548. Kalian tahu nggak? Kalau Gunung Merapi itu tingginya 2.930 meter. Really? How do you know? Iya, aku seriusan. Jadi, cara aku mengetahuinya yaitu dengan menggunakan cara trigonometri. Nah, bentuk gunung kalau disamakan, menurut kalian seperti benda apa? Benda apa ya? Entahlah, memangnya ada benda yang menyerupai bentuk gunung? Ada loh, Rek. Yaitu topi kerucut. Ya meskipun tidak sama persis sih. Tapi dengan menggunakan konsep pada topi kerucut, kita jauh lebih mudah menghitungnya. Ya, asalkan kita tahu terlebih dahulu berapa tinggi, luas, dan kemiringan pada gunung tersebut. Guys, I'm also curious about the ethnic groups in Indonesia because I met many people and they came from different ethnic groups. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, dan suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia. Tidak hanya suku Jawa, banyak juga suku-suku yang lainnya, seperti suku Sunda, suku Madura, suku Batak, suku Betawi, dan lain-lain. Di Indonesia juga memiliki suku bangsa pendatang, seperti suku Arab dan suku Tionghoa. Karena populasi suku bangsa pendatang lumayan banyak di Indonesia, maka terjadilah pencampuran budaya,
seperti pengaruh budaya Cina di Indonesia yang setiap tahunnya banyak orang yang ikut serta dalam perayaan Imlek. Dan pada tahun 2021 ini, Imlek terjadi pada hari Jumat, 12 Februari 2021, yang dalam bahasa Mandarinnya adalah 2021年2月12日星期五。 1,340 tribes? That's a lot. Hei, apakah kalian tidak capek? Sekarang, rasanya aku hanya ingin rebahan di kasur. What if you guys stay at the hotel with me tonight? I don't want to stay alone in hotels. That's so bored. Hahaha, boleh tuh. Yuk sekarang aja kita berangkat ke hotel biar bisa cepet rebahan.